Silang Ancol. Sebelah sisi kiri dari Kak Jihan ada Kak Amin. Di sebelah sisi kanan Kak Jihan ada Kak Nurdin. Di mana Kak Amin sama Kak Nurdin ini merupakan dua orang penyelam profesional yang berada di Silang Ancol. Kita lihat pengunjung. Para penyelamnya hadirnya ke depan, mereka membawakan ember, di mana di ember tersebut berisikan dari masing-masing 25 kg ikan-ikan segar. Terdiri dari ikan tongkol, ikan selar, ikan kembung, dan juga ada baby octopus atau bayi gurita. Dan ternyata dalam satu hari penuh, kakak penyelam dari Silang Ancol ini akan menghabiskan 100 hingga 150 kg ikan-ikan segar. Oke, sekarang kita berkenalan dengan ikan-ikannya. Mau berkenalan dari ikan yang besar atau yang kecil dulu? Yang besar dulu kita berkenalan deh dengan ikan yang tadi kita sudah tebak-tebakan, ikan pari. Kak Jihan mau tanya, siapa yang bisa jawab nanti Kak Jihan kasih hadiah di komplimen menuju wahana Oceanium Samudra. Ikan pari ini dikenal ikan yang cukup berbahaya. Ada yang tahu nggak kenapa dia dibilang berbahaya? Ada yang tahu? Ada apa? Ada listrik kurang cepat, ada apa? Ada listrik. Oke, betul, nanti kakaknya kalian kasih tiket komplimen menuju wahana Oceanium Samudra. Betul, jadi ikan pari ini punya duri beracun. Letaknya berada di pangkal ekornya pengunjung. Jadi ternyata yang berbahaya itu bukanlah ekor dari si ikan pari, tapi duri beracun yang terdapat pada pangkal ekor ikan pari. Nama duri beracunnya yaitu serotonin. Dan ternyata jika duri beracun tersebut tertancap di area sekitar bagian tangan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Tetapi jika duri beracun tersebut tertancapnya di area sekitar dada ataupun jantung, itu dapat menyebabkan yang namanya kematian. Jadi pengunjung, ternyata pernah ada kejadian pahit yang dialami sama seorang pemburu buaya asalnya dari Australia yang bernama Steve Robert Irwin. Di mana Steve Irwin ini meninggal dunia karena tertancap duri beracun ikan pari macan. Pengunjung dapat melihat ikan pari macan itu yang terdapat pada akuarium nomor 4. Dia memiliki ciri-ciri totol-totol di seluruh bagian atas tubuhnya. Kita lihat pengunjung, ikan parinya lagi putar-putar. Boleh kasih tepuk tangan yang tadi ya, sekali lagi buat kakak penyelam Silang Ancol. Ada yang tahu nggak kenapa ikan parinya diputar-putar? Iya betul. Iya itu yang Nggak tahu. Oke deh, kalian kasih tahu. Jadi sebetulnya kakak penyelam dari Silang Ancol ini memutar-mutarkan tubuh si ikan pari bukan karena jahil ataupun iseng ya, tetapi sebetulnya ikan pari ini tercatat sebagai ikan yang memiliki insting dalam memburu yang kuat. Makanya setiap diberi makan atau disuapin sama kakak penyelam Silang Ancol ini, ikan parinya akan diputar-putarkan tubuhnya agar mereka tidak kehilangan dalam insting memburunya. Selain itu juga pengunjung, kita lanjut berkenalan dengan ikan pari. Ternyata tadi kita melihat kenapa sih kok ikan parinya seringkali mengeluarkan dan memasukkan kembali makanannya. Itu bukan karena ikan parinya tidak mau makan, tapi sebetulnya ikan pari terdorong dari hewan yang unik sedikit jorok, di mana ikan pari akan seringkali mengeluarkan dan memasukkan kembali makanannya. Karena ikan pari ini tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan di dalam mulutnya. Selain ada ikan pari, kita lihat pengunjung, ada ikan yang besar. Ada yang tahu nggak ikan itu namanya apa? Ikan kerapu, betul. Jadi ikan kerapu ini dagingnya memang enak, harganya cukup mahal. Tapi ternyata ikan kerapu yang sudah memiliki berat bobot lebih dari 10 kg, dia sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Karena ikan kerapu yang sudah memiliki berat bobot lebih dari 10 kg, mereka sudah mengakumulasi banyak racun di dalam perutnya. Nama racunnya Ciguatera, dan ternyata racun tersebut itu dapat yang menyebabkan namanya mual-mual, muntah-muntah hingga kematian. Jadi ikan kerapu ini dia sangat berbahaya kalau misalkan beratnya itu sudah lebih dari 10 kg. Dan juga ada hewan reptil. Kita kenalan, Kak Jihan mau tanya dulu. Hewan reptil yang lagi menghampiri Kak Amin, ada yang tahu nggak itu kura-kura atau penyu? Penyu, betul ya. Jadi ternyata kura-kura dan penyu itu merupakan dua jenis hewan berbeda. Mereka memiliki perbedaan. Yang pertama, penyu ini hidupnya di air laut pengunjung, sedangkan kura-kura termasuk hewan amfibi, bisa hidup di daratan dan juga di air tawar.
kedua, kita lihat kaki-kaki penyu ini bentuknya itu pipih gepeng seperti dayung. Sedangkan kura-kura memiliki ciri-ciri lengan atau kaki yang terdapat cakar-cakar atau jari-jari. Perbedaan ketiga, ternyata penyu itu mereka tidak dapat berlindung dari balik tempurungnya. Karena di balik tempurung si penyu sudah banyak otot-otot, lemak-lemak dan juga makanan. Sedangkan kura-kura jika merasa terancam, terusik atau terganggu, kura-kura itu dapat dengan mudah berlindung dari balik tempurungnya. Selain itu juga, untuk penyu yang berada di akuarium utama ini jenis dari penyu sisik pengunjung atau Hawksbill turtle, di mana penyu sisik ini merupakan jenis dari penyu terlangka yang berada di dunia. Dan hanya ada satu jenis penyu yang tidak ada di Indonesia, yaitu jenis dari penyu langkah monkey. Selain itu juga pengunjung juga dapat membedakan ciri-ciri penyu betina dan juga penyu pejantan. Bisa dilihat dari ciri-ciri ekornya. Jika penyu tersebut memiliki ciri-ciri ekor yang panjang seperti penyu yang berada dalam akuarium utama, ini jenis dari penyu pejantan. Tetapi jika penyu tersebut memiliki ciri-ciri ekor yang pendek, itu adalah jenis dari penyu betina. Selain ada penyu, ada ikan pari. Di akuarium utama juga terdapat kita lihat pengunjung. Ikannya dari tadi selalu bersuling, memiliki ciri-ciri sirip kuning. Itu jenis dari ikan beltana. Di mana ikan beltana ini ternyata dari salah satu ikan yang selalu bersuling atau berkelompok. Karena itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka dalam mengecohkan musuhnya atau mangsanya. Di mana ikan beltana ini ternyata memiliki senjata rahasia berada di pangkal ekornya, dan jika dia merasa terancam, terusik atau terganggu, ikan beltana ini dapat membelah yang berada di sekitarnya. Dan senjata rahasianya itu tajamnya seperti tajamnya pisau ataupun silet. Selain ada ikan beltana, ada juga ikan yang dari tadi selalu bersuling memiliki ciri-ciri warna silver. Itu jenis dari ikan gisi atau giant trevally, biasa disebut sebagai ikan kue. Di mana ikan kue ini ternyata sama seperti ikan beltana pengunjung. Hidupnya itu selalu bersuling atau berkelompok. Ada itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka dalam mengecohkan musuhnya atau mangsanya. Selain itu juga ada juga ikan-ikan yang lainnya, di mana di akuarium utama terdapat ikan yang besar. Tapi kata kakak penyelam kami sudah selesai. Berilah bayar tangan dari kakak penyelam. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah pengunjung buat kakak penyelam dari Seward Ancol. Kak Amin sama Kak Nurdinnya sudah pamit mau berenang ke belakang untuk menyuapi ikan-ikan yang tidak hadir di hadapan kita. Dan dikarenakan kakak penyelamnya juga sudah pamit, tandanya acara pemberian makan ikan yang bertepatan pada akuarium utama sesi terakhir sudah selesai. Terima kasih pengunjung atas antusiasnya.